Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi di malam yang tenang ini. Mari kita duduk sejenak, kita longgarkan bahu, kita lepaskan kerumitan yang menumpuk, dan kita izinkan hati berbicara apa adanya. Sebab seringkali, suara hati adalah bisikan yang paling jujur, tetapi justru paling sering kita abaikan. Ada satu rahasia lama dalam perjalanan spiritual, sebuah istilah yang terdengar lembut, tetapi menyimpan kedalaman yang bisa mengguncang kesadaran. Sebuah konsep yang oleh para sufi disebut sebagai istidraj, jalan naik yang sebenarnya menurun, cahaya yang terlihat indah tetapi membawa gelap di belakangnya, kenikmatan yang datang tanpa restu, dan kemudahan yang tampak sebagai rahmat, namun sejatinya adalah ujian yang sangat halus. Namun sebelum itu, ada pertanyaan yang sering kita simpan jauh di dalam dada. Mengapa ada manusia yang jauh dari ibadah, tetapi rezekinya seakan tidak pernah berhenti? Mengapa ada yang kehidupannya terasa lancar, padahal langkah-langkahnya menjauh dari jalan Allah? Dan mengapa ada yang diberi begitu banyak, tetapi hatinya tetap terasa kosong? Disinilah perjalanan kita dimulai. Sebab para sufi sejak dulu percaya bahwa tidak semua nikmat adalah pertanda kedekatan, tidak semua kemudahan adalah tanda cinta, dan tidak semua keberhasilan adalah bukti keberpihakan Allah. Ada jenis pemberian yang justru menyesatkan, karena ia tidak turun dengan cahaya, tetapi dengan kabut yang menutupi mata hati. Itulah istidraj. Para sufi menggambarkannya seperti seseorang yang berjalan di gurun pada malam hari. Ia melihat cahaya di kejauhan, ia berlari mengejarnya, dan cahaya itu semakin terang. Tetapi sebenarnya, setiap langkah yang ia ambil justru menjauhkannya dari oase. Cahaya itu bukan petunjuk, tetapi fata morgana, indah, dekat, memanggil, tetapi menyesatkan. Dan sesungguhnya, banyak di antara kita yang tidak sadar sedang berada dalam perjalanan seperti itu. Kita memperoleh sesuatu, lalu kita menyangka itu pertanda baik. Kita diberi kesuksesan, lalu kita merasa Allah sedang memuliakan. Kita mendapat kelancaran, lalu kita merasa langkah kita benar. Padahal nikmat yang datang tanpa keberkahan adalah seperti makanan manis yang merusak tubuh. Secara perlahan, terasa enak di awal, tetapi menyimpan racun di dalamnya. Rumi pernah berujar bahwa nikmat yang menjauhkan kita dari Allah adalah ujian yang dibungkus hadiah. Ia tampak sebagai pemberian, tetapi sejatinya adalah peringatan. Peringatan yang halus, sunyi, bahkan terasa seperti angin lembut yang tidak menghantam, tetapi perlahan mematikan bara iman dalam dada. Karena itu, para pencari jalan hakikat selalu berhati-hati terhadap nikmat yang terlalu lancar. Kita tidak sedang diajarkan untuk curiga pada rahmat Allah, tidak. Tetapi kita diajak untuk lebih peka melihat arah perjalanan batin kita. Apakah nikmat itu mendekatkan atau menjauhkan? Apakah ia melembutkan hati atau justru mengeraskannya? Apakah ia membuat kita ingat atau malah melupakan? Dan disinilah letak kedalaman istidraj yang akan kita bahas. Ia bukan hanya tentang orang yang mendapatkan banyak hal. Ia bukan hanya tentang kelancaran finansial. Ia bukan hanya tentang keberhasilan duniawi. Istidraj adalah tentang bagaimana hati merespons semua itu. Apakah hati menguat atau justru perlahan mati tanpa kita sadari? Ketika para sufi membicarakan istidraj, mereka tidak melihatnya dari kacamata hukum saja, tetapi dari gerakan jiwa. Mereka mengamati bagaimana nikmat bisa menipiskan kepekaan, bagaimana keberhasilan bisa mengaburkan arah, bagaimana rasa cukup bisa membuat kita merasa sudah aman, padahal kenyamanan itu hanya sementara, hanya kulit luar, sementara batin kita semakin jauh dari getaran cahaya Allah. Istidraj adalah perjalanan yang sangat halus, begitu halusnya, hingga seringkali kita tidak sadar sedang mengalaminya. Dan mungkin malam ini melalui pembahasan kita akan menemukan bahwa beberapa hal dalam hidup kita perlu ditinjau ulang, perlu diluruskan kembali, perlu dicermati, bukan dengan curiga, tetapi dengan ketulusan untuk kembali. Sebab kita semua sedang berjalan, kita semua sedang menapaki tangga tak terlihat, dan langkah yang salah tidak langsung membuat kita jatuh. Kadang kita justru semakin naik, semakin tinggi, semakin lancar, seakan semuanya baik-baik saja. Padahal mungkin itulah awal dari istidraj. Mari kita memasuki perjalanan ini bersama. Kita buka hati sedalam mungkin. Kita siapkan ruang dalam dada untuk menerima kebenaran yang mungkin selama ini terlewat. Karena dalam setiap perjalanan spiritual, yang paling penting bukan seberapa jauh kita melangkah,
tetapi kemana arah langkah itu menuju. Dan semoga perjalanan ini menjadi pintu bagi kita untuk memahami apa itu istidraj, bukan sekadar istilah, tetapi sebagai cermin yang kembali mengingatkan kita pada Allah, sang cahaya yang tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Istilah istidraj berasal dari kata daraja, yang berarti melangkah perlahan, naik setingkat demi setingkat, bergerak maju tanpa disadari. Pada permukaan, melangkah naik terdengar sebagai hal baik. Tetapi dalam konsep istidraj, kenaikan itu bukan membawa kita menuju cahaya, melainkan menuntun ke arah yang berlawanan. Para sufi menggambarkannya seperti ini. Seseorang sedang menaiki tangga, semakin tinggi, semakin cepat, semakin percaya diri. Tetapi ia tidak sadar bahwa tangga itu bersandar pada tembok yang salah. Dan di titik tertentu, ketika ia sudah sangat tinggi, tidak ada lagi pijakan untuk kembali. Itulah hakikat istidraj. Dalam Al-Quran, istilah ini muncul sebagai bentuk pembiaran Allah terhadap manusia yang terus menjauh tanpa disadarkan, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena manusia itu sendiri yang menutup pintu peringatan yang halus. Para sufi mengatakan, ketika Allah ingin menyelamatkan seseorang, Allah memberi rasa sakit. Ketika Allah ingin mengingatkan seseorang, Allah memberi cobaan. Ketika Allah ingin menguatkan seseorang, Allah memberi kesulitan. Sebab rasa sakit itu memecahkan ego dan membuat hati kembali lembut. Namun dalam istidraj, semua itu hilang. Seseorang tidak lagi merasa peringatan, tidak lagi tersentuh oleh nasihat, tidak lagi tergoncang oleh kesalahan. Ia seperti berjalan di atas karpet merah yang digelar untuknya. Padahal itu adalah jalan yang membawanya jauh dari Allah. Inilah mengapa istidraj disebut sebagai nikmat yang menipu. Sementara rahmat sejati sering datang sebagai sesuatu yang tampak tidak menyenangkan bagi ego, seperti kegagalan, penolakan, atau kehilangan, tetapi justru menuntun jiwa untuk kembali kepada Allah. Akar kata istidraj juga menyimpan makna perlahan-lahan, step by step tanpa terasa. Artinya, istidraj tidak datang dalam satu kejadian besar, tetapi seperti racun halus yang merayap sedikit demi sedikit dalam hidup. Mungkin dimulai dari satu ketenangan palsu, satu keberhasilan kecil, satu nikmat yang membuat hati lengah, kemudian disusul kesuksesan lain, kelancaran lain, kemudahan lain, hingga seseorang merasa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki dalam dirinya. Para sufi berkata, awal istidraj adalah ketika nikmat Allah membuat kita lupa memperbaiki diri. Akar kata ini juga memberi pesan bahwa istidraj tidak pernah tampak sebagai ancaman. Justru tampilannya indah, lembut, manis, menyenangkan, penuh cahaya. Tetapi cahaya itu bukan cahaya petunjuk, melainkan cahaya yang membuat mata batin silau. Dalam istilah sufi ini disebut nur al-qalbi al-madhum, cahaya yang mengaburkan hati. Dan kita perlu jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang pernah merasakan kenikmatan yang tidak membawa ketenangan? Berapa banyak yang pernah mendapatkan kelancaran, tetapi hati tetap kosong? Berapa banyak yang hidupnya terlihat baik, tetapi batinnya tidak pernah damai? Semua itu bisa jadi bukan istidraj, tetapi bisa juga tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang pelan-pelan menjauh dari jalur kasih sayang Allah. Para sufi tidak menafsirkan istidraj sebagai hukuman. Mereka lebih sering menyebutnya sebagai keterlepasan, sebuah keadaan ketika Allah tidak lagi menyentuh hati seseorang. Karena sentuhan Allah kepada hati itu bisa berbentuk rasa gelisah saat berbuat salah, rasa bersalah ketika melukai orang lain, rasa takut kehilangan iman, rasa malu di hadapan Allah, rasa ingin bertaubat, atau sekadar rasa rindu untuk dekat kembali padanya. Ketika para sufi membicarakan istidraj, mereka tidak hanya menunjuk kepada peristiwa-peristiwa luar, seperti kekayaan, keberhasilan, atau kemudahan hidup. Mereka melihat jauh lebih dalam, ke dalam tubuh, ke dalam pikiran, dan ke dalam gerakan halus yang terjadi dalam jiwa manusia. Sebab istidraj tidak selalu tampak dari apa yang diterima seseorang. Kadang istidraj justru terlihat dari apa yang hilang dari dalam dirinya. Dan hal-hal yang hilang ini seringkali tidak kita sadari, karena lenyapnya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, seperti cahaya yang padam tanpa suara. Dan berikut penjelasannya. Pertama, istidraj dalam tubuh. Ketika kenyamanan menipu, tubuh adalah tempat jiwa tinggal, dan ia sangat peka terhadap arah spiritual pemiliknya. Namun sayangnya,
tubuh juga bisa menjadi tempat di mana istidraj bekerja. Istidraj dalam tubuh bukan tentang sakit. Justru sebaliknya, tentang kenyamanan yang membuat kita tak lagi waspada. Kita merasa sehat, kuat, berenergi, tetapi kesehatan itu tidak menambah rasa syukur. Kekuatan itu tidak menggerakkan kita menuju kebaikan. Energi itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kenyamanan tubuh bisa menjadi tirai yang halus. Ia membuat kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal di balik itu hati semakin jauh. Para sufi berkata, tubuh yang terlalu nyaman seringkali membuat jiwa tertidur. Di sinilah istidraj bekerja. Ketika tubuh diberi kesenangan, tetapi hati kehilangan arah. Ketika tubuh diberi kelapangan, tetapi ruh tidak menemukan cahaya. Dan tubuh yang diberikan nikmat tanpa keberkahan, perlahan kehilangan sensitivitas terhadap pembimbingannya kepada jiwa. Ia menjadi sekadar alat pemuas, bukan lagi kendaraan menuju kedekatan dengan Allah. Kedua, istidraj dalam pikiran. Ketika logika menyembunyikan kebenaran, pikiran adalah jembatan antara dunia luar dan dunia batin. Namun pikiran juga bisa menjadi tirai yang menutupi kebenaran. Istidraj dalam pikiran terjadi ketika kita merasa selalu benar, ketika logika menjadi raja, dan hati tidak lagi diberi kesempatan berbicara, ketika kecerdasan tidak membawa kita pada kerendahan hati, tetapi pada kebanggaan yang halus, yang nyaris tidak terlihat. Pikiran yang terjebak istidraj memiliki beberapa ciri: merasa mampu menyelesaikan segalanya sendiri, merasa tidak membutuhkan bimbingan, merasa aman dengan perhitungan dunia, merasa cukup tanpa munajat, merasa tidak perlu kembali kepada Allah. Inilah bahaya terbesar ketika pikiran tidak merasa membutuhkan petunjuk. Para sufi berkata, istidraj terbesar adalah ketika seseorang merasa pintarnya sama dengan benarnya. Pikiran yang tanpa nurani adalah mata yang terbuka tetapi buta. Ia melihat bentuk tetapi tidak menangkap makna. Dan perlahan-lahan, kebijaksanaan yang dulu lembut bisa berubah menjadi kesombongan yang diam. Orang seperti ini sering tampak bijak, tampak cerdas, tampak kuat, tetapi hatinya telah kehilangan kepekaan untuk melihat arah yang benar. Ketiga, istidraj dalam kejiwaan. Ketika hati tidak lagi menangis, para sufi sepakat bahwa pusat istidraj yang paling berbahaya bukan pada tubuh dan bukan pada pikiran, tetapi pada jiwa. Istidraj pada jiwa bukan ditandai oleh dosa, bukan juga oleh kesalahan, tetapi oleh ketiadaan rasa sakit ketika berbuat salah. Sebab selama hati masih menangis, selama hati masih gelisah, selama hati masih malu, selama hati masih merasa takut kehilangan Allah, semua itu tanda bahwa kita masih dijaga. Tetapi ketika hati sudah tidak lagi tersentuh oleh ayat, tidak lagi bergetar oleh nasihat, tidak lagi merasa salah ketika salah, tidak lagi malu di hadapan Allah, tidak lagi takut kehilangan cahaya iman, disitulah istidraj masuk paling dalam. Para sufi menyebutnya sebagai qiswatul qalb, kekerasan hati. Dan mereka mengatakan bahwa kekerasan hati bukan datang sekaligus, tetapi seperti debu tipis yang menempel sedikit demi sedikit hingga akhirnya menutupi seluruh permukaan. Pada tahap ini, manusia masih bisa tertawa, masih bisa bekerja, masih bisa menikmati hidup, masih bisa mendapatkan rezeki, tetapi hatinya tidak lagi hidup. Ia berjalan tetapi tidak menuju. Ia sibuk tetapi tidak tahu apa yang dicari. Ia tersenyum tetapi kosong. Ia memiliki segalanya tetapi kehilangan dirinya sendiri. Inilah istidraj yang paling para sufi takutkan. Ketika Allah membiarkan seseorang hidup tanpa nur di dalam hati. Keempat, istidraj tingkat halus ketika kebaikan menjadi sumber jarak. Di tingkat lebih halus, istidraj bahkan bisa masuk melalui kebaikan. Seseorang melakukan amal, tetapi amal itu membuatnya merasa lebih baik dari orang lain. Ia memberi, tetapi memberi dengan perasaan tinggi. Ia beribadah, tetapi ibadah itu membuatnya merasa suci. Ia menolong, tetapi menolong dengan hati yang mengharapkan pujian. Dan semua itu tampak baik di permukaan. Namun di baliknya, jarak antara dirinya dan Allah semakin lebar. Para sufi berkata, amal baik yang melahirkan kesombongan lebih buruk daripada dosa yang melahirkan taubat. Disinilah istidraj bekerja sangat halus, bukan dengan dosa, tetapi dengan kebaikan yang kehilangan ruh. Istidraj dalam tubuh, pikiran, dan jiwa adalah perjalanan yang tidak disadari. Perjalanan yang pelan, lembut, tetapi sangat mematikan arah batin.
Dan inilah yang membuat istidraj begitu menakutkan bagi para pencari jalan Allah. Ia bukan badai yang keras, tetapi angin lembut yang membuat seseorang tertidur. Di sini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengenal tanda-tandanya, agar kita tidak terjebak dalam perjalanan yang tampak naik, tetapi sejatinya menurun. Ketika para sufi berbicara tentang istidraj, mereka mengatakan bahwa bahaya terbesar tidak berada pada tubuh, tidak pada pikiran, bahkan bukan pada jiwa, tetapi pada tempat yang paling halus, yaitu ruh, pusat cahaya yang Allah tiupkan ke dalam diri setiap manusia. Ruh adalah bagian terdalam dari diri kita. Ia bukan sekadar kehidupan, tetapi pusat dari seluruh arah perjalanan batin. Dan istidraj pada ruh adalah keadaan ketika cahaya yang Allah titipkan itu pelan-pelan meredup tanpa kita sadari. Ruh yang sehat memiliki satu ciri utama, yaitu rindu. Rindu untuk kembali kepada Allah, rindu untuk dekat, rindu untuk bersandar, rindu untuk merasa aman di hadapan Sang Pencipta. Tetapi ketika istidraj menyentuh ruh, rindu itu perlahan hilang. Tidak lagi ada getaran saat mendengar nama Allah. Tidak lagi ada ketakutan kehilangan bimbingan. Tidak lagi ada keinginan untuk kembali. Ruh menjadi datar, tenang tetapi kosong, hidup tetapi tidak bercahaya. Para sufi berkata, kematian rohani tidak ditandai oleh berhentinya napas, tetapi hilangnya rasa rindu. Inilah istidraj paling dalam, ketika ruh tidak lagi merindukan tempat asalnya. Kepekaan hati adalah salah satu bentuk penjagaan terbesar dari Allah. Ia seperti alarm batin, yang berfungsi mengingatkan saat langkah kita mulai melenceng. Ketika kita berkata kasar, hati yang peka membuat kita gelisah. Ketika kita menyakiti orang lain, hati yang peka membuat kita tidak tenang. Ketika kita menjauh dari Allah, hati yang peka membuat kita rindu kembali. Tetapi ketika istidraj memasuki hati, alarm itu mati. Nasihat terdengar biasa, ayat terdengar datar. Kesalahan tidak lagi mengguncang, kebenaran tidak lagi mengetuk. Hati seakan dilapisi kabut tipis, bukan gelap pekat tetapi cukup untuk menghalangi cahaya dari masuk. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai qalbun la yufarriq, hati yang tidak lagi membedakan. Ia tidak lagi bisa merasakan arah. Ia tidak lagi bisa memilih kebenaran dari keburukan. Ia hidup tetapi tidak hidup. Bahaya terbesar dalam perjalanan ruhani adalah merasa aman, padahal hati sedang menjauh dari Allah. Merasa aman dari murkanya. Merasa cukup tanpa bimbingannya. Merasa sudah suci, sudah benar, sudah baik. Padahal seluruh para kekasih Allah sepanjang sejarah selalu hidup dalam rasa takut dan harap. Takut kehilangan cahaya dan berharap agar tetap berada dalam bimbingan. Ketika seseorang merasa aman tanpa kedekatan, itu bukan ketenangan. Itu adalah istidraj yang membungkus dirinya dengan rasa nyaman palsu. Rumi pernah menggambarkan keadaan ini dengan indah. Yang paling menipu bukanlah musuh di luar, tetapi ketenangan palsu di dalam diri. Ruh yang hidup akan selalu bergetar saat kebenaran datang, meskipun ia sedang jauh. Ia tetap peka, tetap menoleh, tetap merespons. Tetapi ruh yang tersentuh istidraj tidak lagi bergetar. Ia tenang, terlalu tenang. Bukan karena kedekatan kepada Allah, tetapi karena jauhnya. Seperti danau yang tampak tenang karena airnya mati. Tidak ada angin, tidak ada aliran, tidak ada kehidupan. Istidraj dalam dimensi ruh adalah puncak dari semua bentuk istidraj, bukan ketika kita mendapatkan banyak hal, tetapi ketika kita kehilangan cahaya batin. Disinilah para sufi selalu berhati-hati, selalu merendah, selalu takut, bukan pada dunia tetapi pada hilangnya kepekaan hati mereka. Karena ketika ruh tidak lagi rindu, ketika hati tidak lagi peka, ketika diri merasa aman tanpa kedekatan dengan Allah, disitulah seseorang sedang berada dalam perjalanan yang paling berbahaya. Sobat Rumi, dalam perjalanan memahami istidraj, ada satu kesimpulan besar yang harus kita bawa pulang, bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang hamba, selain ketika hati dibiarkan merasa cukup tanpa Allah. Bukan kemiskinan yang paling menakutkan, bukan ujian hidup yang paling berat, tetapi hati yang dibiarkan kosong tanpa kesadaran, namun tetap ditaburi kenikmatan dunia. Itulah hakikat istidraj. Rumi mengingatkan bahwa cahaya terbesar justru ada dalam kekurangan. Ketika sesuatu dicabut, sebenarnya ruang sedang dibuka. Ketika doa belum dijawab, sebenarnya pintu kesadaran sedang ditinggikan.
Sedangkan istidraj adalah kebalikannya. Semua pintu dunia dibuka, tetapi pintu batin dibiarkan tertutup hingga seseorang berjalan semakin jauh tanpa merasa sedang tersesat. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari kelapangan yang menipu, dari keberhasilan yang membutakan, dari kenikmatan yang memisahkan. Semoga setiap rezeki yang datang menjadi jalan pulang, bukan jalan menjauh. Semoga setiap langkah kita selalu dibimbing agar tidak terjebak dalam manisnya dunia yang tidak membawa cahaya akhirat, dan semoga kita selalu mendekat kepada Allah, bukan dengan paksaan tapi dengan rasa rindu, bukan dengan ketakutan tapi dengan kesadaran, bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena ingin benar-benar hidup. Istidraj mengajarkan bahwa yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana keadaan hati ketika memilikinya. Sufi berkata, yang digenggam tangan itu fana, yang digenggam hati itu kekal. Maka biarlah dunia berada di tangan, dan biarlah Allah tinggal di dalam hati. Jika pembahasan ini bermakna, silahkan tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita berdoa agar dijauhkan dari istidraj dan dituntun menuju kedekatan dengan Allah. Makna angka 77, dalam tradisi sufistik, angka 7 melambangkan kesempurnaan pencarian. 7 lapis langit, 7 putaran tawaf, 7 pintu hati yang harus dibuka. Maka angka 77 adalah simbol penguatan ganda, perjalanan jasmani yang lurus, dan perjalanan batin yang jernih. Menulisnya berarti menghadirkan niat. Semoga Allah menjaga lahir kita dan batin kita. Semoga setiap langkah yang ditempuh menjadi cahaya, setiap rezeki yang datang menjadi pelajaran, setiap kehilangan menjadi guru, dan setiap detik membawa kita lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.